Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita bagi Tuhan. Dengan hati yang rindu, hati yang haus akan Tuhan. Kita boleh terus menikmati hadirat Tuhan. Dan itulah yang terindah dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan dan kebajikan yang terus kau nyatakan di sepanjang yang kami. Suatu kami mau terus tinggal dalam hadirat, menikmati kasih dan kuasa di sepanjang umur hidup. Suatu pagi hari kami datang dengan hati yang rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Sekali berkata, satu hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari diperhatikanmu daripada 1000 hari di tempat-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di kerajaan-Mu
daripada seribu di tempatnya. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidupku, menikmati suatu kemuliaan. Tapi baik satu hari di kerjaanmu daripada seribu hari di tempatmu. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Oh, dan menikmati semua kemurahan-Mu, ya, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ya Allah. Kau layak dipuji, layak disembah, ditinggikan, diagungkan selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami sembah, kami puji. Mulialah namamu, mulialah namamu. Terpujilah namamu, hanya Engkau Tuhan.
Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Hanya Engkau. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau menebus hidup kami. Engkau menyelamatkan kami. Engkau menerima kami apa adanya. Kami boleh ada dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ajaib. Ajaib. Haleluya. 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 Kami sembah. Kami puji. Kami tinggikan nama-Mu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti. Hanya Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Kau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. 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 Ajaib. Ajaib. Kau dahsyat, kau hebat, kau luar biasa. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Di dalam dekapan kasih-Mu. Di dalam naungan kuasa-Mu. Sekalipun dunia bergelora, kami tetap tinggal tenang teduh dalam hadir. Sebab Engkau Allah yang setia. Engkau yang melingkupi kami dengan kasih dan kuasa. Terima kasih. Lingkupiku ya dengan sayapmu. Amin. Naungiku dengan
kuasamu. Sekali berkatakan itu Tuhan. Hidupku yang dengan sayangmu. Amin. Di saat badai menggelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tegaskan kau Amen. Ya, dengan sayang di saat badai menggelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tegaskan di saat badai menggelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tegaskan ku tegaskan ku tegaskan kau sebab Engkau Allah kami, Allah Immanuel, Allah yang selalu ada beserta dengan kami. Suatu hati kami tenang, sebab kami percaya kepadamu. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami, tapi Engkau selalu ada dan bertindak bersegera menolong kami. Suatu kami mau terus tinggal di dalam, berjalan bersamamu. Sebab untuk pagi hari ini kami buka hati kami hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Kita melanjutkan renungan harian kita yang hari ini sudah sampai di pasal yang ke-18.
dari kitab Yohanes. Nanti ada beberapa perikop yang akan kita baca bersama-sama. Saya akan mulai dari ayat yang pertama, perikop yang pertama. Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar, dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Ya, jadi dari perikop pertama ini, eh, yang ditulis di kitab Yohanes ini tentu sedikit agak berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, kitab sinopsis yang kita tahu dari Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes menulis dari sudut yang lain, dari angle yang lain. Kalau yang sebelumnya kan, kita melihat bagaimana ditulis pergumulan Yesus di Taman Getsemani, ya, bagaimana dia harus menguatkan dirinya untuk akhirnya berserah kepada Tuhan, menerima cawan ini, ya, walaupun dia tadinya berharap cawan ini bisa berlalu daripadanya, ya. Tapi di kitab Yohanes ini kita melihat bagaimana eh, respon daripada Yesus ketika dia ditangkap, ya. Saya melihat secara pribadi, ya, bagaimana Yesus sungguh mengerti dan taat kepada rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Dia mengerti rencana Bapa dan dia taat untuk menerima menjalani rencana Bapa di dalam kehidupannya. Kalau kita lihat dia ketika prajurit-prajurit yang datang untuk menangkap dia datang kepada mereka untuk menangkap Yesus, Yesus maju ke depan, ya, dengan eh, apa namanya, dengan wibawa yang tinggi, ya, dengan wibawa rohani, mengatakan, "Siapa yang kamu cari? Akulah dia." Ya, Yesus tidak bersembunyi, walaupun mungkin selama ini kita melihat kalau ada eh, niat orang-orang ingin menangkap Yesus, Yesus selalu eh, dalam tanda kutip melarikan diri atau menyembunyikan diri, karena memang pada waktu itu belum waktunya tiba bagi dia. Tapi ketika saat ini Yesus tahu waktunya sudah tiba, dia tampil maju dengan wibawa roh yang luar biasa, tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan di dalam dirinya. Dia mengakui, "Akulah dia yang kalian cari." Dan pada saat yang bersamaan juga Yesus tidak ingin menarik-narik atau melibatkan murid-muridnya. Dia mengasihi muridnya
dengan mengatakan bahwa biarlah mereka ini diselamatkan, apa mereka jangan jangan diganggu, kira-kira seperti itu ya. Nah, tentu secara singkat ya, apa aplikasi yang bisa kita pelajari dari Yesus ketika dia ditangkap ya, ketika dia berespon, apa yang bisa kita pelajari ya. Tentu saja kita bisa belajar seperti Yesus yang berserah dan taat dan tunduk kepada rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga ya, kita belajar untuk eh, berserah ya, menyerah kepada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk taat menjalani apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Tentu kalau kita analisa doa Yesus di Taman Getsemani ya, yang dia mengatakan kalau bisa cawan ini lalu daripadaku ya. Yesus mungkin punya kesempatan ya untuk menolak rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi akhirnya dia menundukkan diri, mensamitkan diri untuk berserah kepada rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Sampai akhirnya dia mengatakan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Jadi kita belajar ya untuk walaupun kita punya kesempatan untuk punya pilihan untuk menolak rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi mari kita taat, mari kita berserah kepada rencananya, karena rencananya kita yakin rencana Tuhanlah yang terbaik di dalam kehidupan kita dibandingkan rencana-rencana hidup kita sendiri. Karena ini masih masih dalam suasana Natal ya, kita mengingat bagaimana malaikat Gabriel yang mendatangi Maria dan dalam tanda kutip bersusah payah untuk menjelaskan kepada Maria bahwa Maria akan mengandung ya. Tentu kita tahu Maria juga punya kesempatan untuk menolak rencana Tuhan karena dia katakan mungkin bukan saya orang yang tepat ya, karena saya belum bersuami ya, saya tidak mungkin mengandung karena pada waktu itu sulit untuk diterima akal eh, seorang yang belum bersuami harus mengandung, apalagi mengandung Roh Kudus ya, mengandung dari Roh Kudus maksud saya. Karena pada waktu itu belum pernah ada orang yang sebelum Maria belum pernah ada orang yang mengandung dari Roh Kudus, dan sesudah Maria juga belum pernah ada orang yang mengandung dari Roh Kudus. Jadi sesuatu yang sulit. Tentu sampai akhirnya malaikat Gabriel harus menjelaskan kepada Maria peristiwa lain, bagaimana Elizabeth yang dia kenal, yang dijuluki si mandul itu sedang mengandung 6 bulan. Dan setelah penjelasan Gabriel itulah akhirnya Maria percaya bahwa memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan dia berkata, aku ini hambamu, jadilah seperti apa yang engkau katakan. Itu merupakan bentuk penyerahan diri Maria kepada rencana Tuhan, walaupun dia tahu ada resikonya ketika dia mengambil rencana Tuhan, menerima rencana Tuhan di dalam kehidupannya, karena bagaimana selama hamil dia harus menjelaskan kepada orang-orang yang dijumpainya eh, untuk menjelaskan ya bahwa kehamilannya bukan dari Yusuf, bukan dari siapapun, tapi dari Roh Kudus. Tentu itu tidak gampang, tapi Maria siap menerima rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, kita belajar hari ini ya, kita untuk eh, menerima rencana Tuhan dalam kehidupan kita ya, walaupun mungkin kita tahu apa resikonya ya, tapi kita belajar berserah, belajar taat karena kita yakin ya bahwa rencana Tuhan itulah yang paling baik daripada rencana-rencana hidup kita. Kita mau mengambil rencana Tuhan ya di dalam kehidupan kita dan melepaskan rencana-rencana kita bagi diri kita sendiri. Itu yang bisa kita pelajari dari ini, dari perikop yang pertama.
dari sisi Petrus, ya, kita tahu bagaimana Petrus bersikap gegabah, ya, yang dengan mengunus pedangnya, ya, dan melukai seorang hamba daripada imam besar, ya. Kita tahu tentu eh, Petrus ini sebenarnya bermaksud baik untuk membela Yesus, ya. Dia menunjukkan loyalitas kepada Yesus, ya, menunjukkan kesetiaannya kepada Yesus. Tapi kita tahu bahwa maksudnya ini tentu berlawanan dengan kehendak Allah yang harus terjadi bagi hidup Kristus, bagi hidup Yesus. Kita akhirnya berkesimpulan bahwa eh, Petrus ini sebenarnya gagal memahami rencana Tuhan bagi hidup Yesus yang harus mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Apa yang bisa kita pelajari tentu eh, saya berpikir bahwa tidak semua maksud baik itu bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa saja maksud baik kita ternyata itu dalam tanda kutip bertentangan dengan rencana Tuhan atau dengan maksud Tuhan. Ya, eh, suatu kali saya didatangi seorang jemaat yang eh, biasa ya meminta tolong untuk meminjam sejumlah uang, tidak sedikit, ya, jumlahnya lumayan besar, yang tujuannya katanya uang itu akan digunakan untuk menebus adiknya yang sedang dipenjara, ya, supaya tidak dipenjara tapi menjadi tahanan luar, kira-kira seperti itu, untuk menunggu sidang yang diundur lebih lama gitu. Nah, sepintas tentu muncul niat untuk menolong dan membantu jemaat ini, tapi saya memang bilang karena jumlahnya nggak sedikit, saya harus berdiskusi dulu dengan istri saya, walaupun di hati saya ini memang perlu dibantu, ya, kira-kira seperti itu. Nah, saya minta waktu, ya, dan setelah dia pulang, saya jumpain istri saya dan berdiskusi. Nah, seperti biasa, istri saya punya pandangan bahwa kasus adiknya yang di penjara itu tentu tidak sembarangan di penjara, punya alasan yang kuat, karena memang diduga kuat melakukan kesalahan dan tindakan kriminal, tindakan kecurangan, sehingga harus dipenjara. Jadi kalau kita bantu, tentu hal itu menyalahi aturan, menyalahi hukum, walaupun kita ingin membantunya. Dan biasalah ya, di hati saya mungkin kalau ini tidak ditolong, maka kemungkinan akan ngambek dan tidak akan beribadah lagi. Kira-kira seperti itu ya. Eh, Akhirnya saya telepon untuk apa, menjelaskan keputusan kami berdua untuk minta maaf tidak bisa membantu dalam kasus ini, dan dia menerima, dan saya mengamati untuk minggu-minggu berikutnya. Ternyata apa yang saya takuti tidak terjadi, ya, walaupun kami tidak membantunya, eh, mereka tetap saja beribadah di tempat kita, ya. Poinnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kadangkala, ya, maksud baik, maaf baterainya sudah lowbat. Kadangkala maksud baik kita eh, justru berlawanan dengan rencana Tuhan, ya, di dalam kehidupan orang-orang yang kita bantu. Oleh karena itu kita perlu hikmat, ya, kita perlu mengerti, ya, kebenaran, mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya maksud baik kita justru tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, tidak bertentangan dengan kebenaran. Itu yang bisa saya dapat dari perikop yang pertama.
Saya lanjutkan perikop yang kedua, ya. Yesus di hadapan Hanas, Petrus menyangkal Yesus. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar, dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi. Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu, maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu. Dan mereka berdiri berdiam di situ, juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam, kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan," kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Ya, ini tentu eh, kisah yang sudah sering kita dengar, ya. Eh, Yohanes menuliskannya dalam eh, apa namanya, dari sudut pandang yang agak berbeda, ya. Yesus di hadapan Hanas, ya, dan Petrus menyangkal Yesus dalam perikop ini. Yesus dihadapkan kepada dua imam besar, yaitu Kayafas, ya, dan Hanas, mertua daripada Kayafas. Kita mengenal Kayafas inilah yang mengatur strategi atau merekayasa untuk membunuh Yesus, ya. Di ayat 14 kan dikatakan, ayat 14 dikatakan, "Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa." Ya, jadi dia menggiring opini orang Yahudi untuk membunuh Yesus, ya, daripada seluruh bangsa Yahudi binasa, kira-kira seperti itu, ya. Nah, kita tahu pada akhirnya walaupun Kayapas merancangkan hal yang jahat kepada Yesus, tapi kita tahu akhirnya Yesus eh, menggenapi rencana Tuhan untuk menjadi penyelamat atau juru selamat bagi orang-orang Yahudi, bagi umat manusia, ya. Nah, tentu kita bisa belajar hal yang penting juga di sini, ya, bahwa seringkali rencana jahat atau rencana yang sudah dirancangkan manusia kepada kita, justru itu menjadi jalan keselamatan bagi eh, orang yang harus mengalaminya, ya. Jadi kita jangan takut, ya. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, walaupun mungkin ada rencana-rencana jahat yang dirancangkan kepada kita, tapi Tuhan bisa pakai itu untuk menjadi jalan keselamatan bagi kita. Di ayat yang ke-16, kita bisa melihat bagaimana eh,
Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu, maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Saya melihat di sini bagaimana Petrus yang tidak berani mengikuti persidangan di dalam gedung, dia hanya tinggal di luar menjaga jarak ya. Kita melihat bagaimana Petrus ini mencari aman ya, karena dia tidak berani mendekatkan diri karena dia takut dikenali sebagai pengikut Yesus pada waktu itu. Nah, tentu juga kita belajar ya, Petrus dalam hal ini belajar dari kelemahan Petrus yang bersikap cari aman atau bersikap abu-abu ya, tidak berani menunjukkan identitas dirinya ya. Nah, tentu sebagai orang yang percaya kita belajar dari kelemahan ini bahwa kalau kita mengikuti Yesus ya, mari kita menunjukkan identitas kita dengan berani, dengan tegas bahwa kalau iya kita katakan iya, kalau tidak kita katakan tidak, supaya kita bisa menunjukkan bahwa Kristus ada di dalam diri kita. Apapun yang terjadi, ya kita tahu itu adalah bagian daripada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya teruskan saja perikop yang berikutnya, ayat 28. Yesus di hadapan Pilatus, maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu," kata orang-orang Yahudi itu. "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati." Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Ya. Jadi kita sekali lagi ya dari eh, kitab-kitab sebelumnya kita belajar bagaimana sikap Pilatus sebagai pemimpin yang penuh dengan keraguan-raguan ya. Dia tidak berani mengambil keputusan yang benar walaupun sebenarnya hati nuraninya mengatakan bahwa Yesus tidak bersalah, ya tidak dijumpai kesalahan, tetapi dia tidak berani mengambil keputusan yang mungkin menurut dia bisa mengancam kedudukannya, bisa mengancam jabatannya, karena mungkin apa yang akan dia putuskan tidaklah disenangi oleh orang banyak pada waktu itu. Ya, padahal secara hati nurani dia sebenarnya tahu bahwa dia tidak menjumpai sedikit kesalahan pun pada Yesus pada saat itu ya. Nah, tentu kita belajar secara singkat saja ya. Eh, Mungkin suatu saat kita harus mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mendasarkan keputusan-keputusan itu bukan karena apa pendapat orang banyak, tetapi biarlah kita mengambil keputusan itu karena memang dasarnya adalah kebenaran, sekalipun mungkin keputusan tersebut tidak disukai atau tidak disenangi orang banyak. Memang ini tidak gampang ya, tetapi kita harus belajar sebagai orang percaya
bahwa setiap keputusan yang kita ambil dasarnya harus benar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Harus ada dasar kebenaran firman-Nya, bukan apa kata orang banyak, bukan apa kata pendapat orang ya, tetapi harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, Yesus dihukum mati, ayat 38, kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Ya, jadi yang menarik bagi saya adalah pertanyaan Pilatus kepada Yesus ya, apakah kebenaran itu ya. Nah, jadi sayang sekali walaupun Pilatus ini sudah berhadapan dengan Yesus, sudah bertemu dengan Yesus, sudah bertemu dengan kebenaran ya, tetapi dia tidak mengenal atau tidak mengetahui kebenaran itu ya. Ini menggambarkan eh, bagi kita supaya kita tentu berjaga-jaga di dalam kehidupan kita ya, supaya jangan sampai kita sudah bertemu, sudah dekat dengan kebenaran, tapi kita tidak mengetahui kebenaran karena hati kita ditutupi oleh banyak kepentingan-kepentingan ya, banyak agenda-agenda yang lain, sehingga walaupun kita sudah bertemu dengan kebenaran, kita tidak mengenal kebenaran itu. Di dalam Yohanes 8 ayat 31 ayat 32 kan dikatakan bahwa kalau firman Tuhan itu tetap di dalam hati kita, maka kita akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Jadi, mari kita terus memegang kebenaran dan memegang firman Tuhan dalam hidup kita dan tetap menjalankan atau berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan supaya pada akhirnya kita mengenal kebenaran dan kebenaran bisa memerdekakan kita. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan beberapa hal, Pak Heri, ya. Mudah-mudahan bisa menjadi berkat. Saya kembalikan kepada Pak Heri untuk melengkapi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Ya, ini sudah paket lengkap lah, resepnya sudah lengkap. Ya,